Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat 3. Demikian bunyinya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, di sini ada dua kata penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, orang bijak. Yang kedua, orang yang tak berpengalaman. Nah, ternyata ini kontras atau versus, berlawanan. Orang bijak dengan orang tak berpengalaman itu berlawanan. Ya, sampai di sini mengerti ya? Itu tidak sama. Orang bijak itu adalah orang yang bijaksana. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya dia menghadapi masalah dengan tenang, dengan pikiran yang tenang, tidak gegabah, tidak langsung cepat marah. Dia pertimbangkan, itu orang bijak. Jadi kalau kita ada masalah tiba-tiba langsung cepat marah tanpa mikir, itu nggak bijak. Jadi orang bijak itu begitu. Dan nanti kalau dia mengambil keputusan, pasti keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Tentu keputusan yang dihasilkan ada yang tidak bisa terima. Tetapi percayalah, keputusan orang bijak pasti mendatangkan berkat, walaupun ada yang tak terima. Itu dia. Yang penting keputusan kita memberkati orang dan Tuhan dipermuliakan. Itu orang bijak. Sementara orang yang tak berpengalaman berarti dia tidak melakukan apapun atau belum melakukan apapun untuk hidupnya. Itu yang tak berpengalaman. Pengalaman itu penting. Pengalaman itu penting. Pengalaman di mana? Pengalaman di sekolah, pengalaman di rumah, pengalaman di tempat kerja, pengalaman di tempat rohani, tempat ibadah misalnya. Atau di mana saja, pengalaman itu penting. Pengalaman itu juga banyak. Ada pengalaman gagal ya. Ada pengalaman sukses. Apalagi? Ada pengalaman sakit, ada pengalaman sehat. Jadi belajar dari itu semua. Nah, orang bijak itu karena pengalamannya banyak, sehingga dia belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, mengembangkan kebenaran. Itu dia. Ya. Dan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tetapi ingat, pengalaman yang dievaluasi. Jangan pengalaman salah diterus-teruskan. Berarti tidak bijak. Pengalaman itu yang membuat kita tangguh. Orang yang banyak mengalami karya Tuhan, dia akan semakin kuat walaupun menghadapi tantangan. Nah, di sini ditekankan kembali kepada kita. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Nah, sekarang kita harus bahas kata bijak ini dengan malapetaka. Malapetaka itu bahaya, ya, musibah. Bisa dalam bentuk sakit penyakit, bisa dalam bentuk ancaman yang bisa merenggut nyawa. Nah, yang sekarang yang paling relevan untuk kita apa? COVID-19, betul? Corona. Sudah banyak korban? Ya. Di sekitar kita sudah banyak korban kan? Ada yang sembuh, tapi banyak juga yang mati. Ya, puji Tuhan lebih banyak yang sembuh. Nah, sekarang kalau kita lihat berita itu, waduh. Sekarang yang paling membuat orang mulai berjaga-jaga, ada yang panik juga, itu varian baru. Ya, varian baru apa? Omikron. Dari luar negeri nih. Ini serius ini.
Omikron sekarang sudah mulai ada, ya. Indonesia sudah ada. Dulu hanya ada di luar negeri, tiba-tiba sudah ada di Indonesia, di Jakarta dan tempat-tempat lain. Memang belum banyak, tetapi sekarang pemerintah sedang merapatkan barisan. Jangan sampai ada gelombang ketiga. Wah, kalau terjadi gelombang ketiga bahaya ini Indonesia. Ya. Ini bahaya. Kalau terjadi gelombang ketiga, wah ekonomi kita ini kasihan ini. Itu sebabnya Omikron yang sedang mengancam dunia ini kita harus hadapi dengan bijaksana. Ya. Nah, kata bersembunyi di sini bukan berarti kamu harus masuk kamar kurung diri, tidak kemana-mana. Oh, bukan begitu. Ya. Bersembunyi di sini artinya waspada, berjaga-jaga. Ya. Kalau tidak penting, tidak perlu, tidak usah keluar. Kan gitu. Kalau mau beraktivitas silahkan, tetapi kalau untuk katanya ada istilah aku mau cari angin, nggak usah. Ngapain cari angin? Ditambah lagi nggak gunakan protokol kesehatan. Nggak pakai masker, nggak pakai hand sanitizer. Bahkan ada beberapa orang yang pernah ya viral katanya corona nggak ada. Corona nggak ada. Sudah banyak korban katanya corona nggak ada. Kasihan deh loh. Belum kena dia, kalau udah kena baru dia minta maaf, ya kan? Jangan sampai udah kena baru minta maaf. Corona tidak ada. Udah banyak bukti yang korban. Yang bilang corona tidak ada, coba datangi pasien yang kena COVID. Hirup udara yang keluar dari mulutnya, biar kamu kena juga, biar tahu corona itu ada. Gitu. Jadi orang bijak itu malapetaka, dia akan bersembunyi, waspada, menghindar, tidak menantang. Wah, ini jangan menantang. Kan ada orang kan, corona nggak ada, nggak takut. Dia pergi kemana-mana tanpa pakai hand sanitizer, tanpa pakai masker, begitu kena. Nah, kalau dia sendiri yang kena, lain cerita. Ini dia punya keluarga, ya, dia punya teman, ya. Makanya kalau ada yang kena COVID, biasanya ditanyain, kamu kemana aja? Ditanyain siapa kerabatmu yang kamu jumpai, siapa keluargamu yang kamu datangi. Kalau terdeteksi, semua akan di swab test. Udahlah, capek kita ya. Capek ya, yang capek dengan corona angkat tangan. Ya, wah. Yang di Zoom, angkat tangan. Iya, kalau udah capek dengan corona ya tingkatkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh takut ya, takut berlebihan. Kalau takut berlebihan menunjukkan tidak beriman, tetapi tidak gegabah. Nah, dikatakan di ayat berikutnya itu, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, karena kita tidak bijak menghadapi Omikron ini, tiba-tiba ya merembet kemana-mana. Mudah-mudahan enggak ya, dalam nama Yesus Omikron tidak tersebar ke Indonesia. Bisa enggak tersebar? Bisa kan? Bisa ya. Bisa tidak tersebar. Semua kuncinya ada di kita. Bisa. Semua ada di kita. Makanya Bapak Presiden Jokowi menyampaikan pesan. Dia bilang tidak usah ke luar negeri. Kalau boleh, paksakan tidak ke luar negeri. Kalau masih dalam negeri, itu pun tetap berjaga-jaga karena Omikron sudah ada di Indonesia. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive